Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sekian lama vakum karena kondisi kurang memungkinkan, kali ini saya kembali membahas alur cerita film yang dirilis tahun 2011 yang berjudul The Darkness Hour, yang menceritakan tentang 5 sekawan mencoba melawan alien yang menyerang bumi dengan memanfaatkan sumber daya listrik untuk mengambil keanekaragaman mineral dan besi yang ada di bumi ini. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal film kita diperlihatkan dengan 2 orang pemuda, kita sebut saja Shane dan Ben, yang ingin berkunjung menggunakan pesawat. Dilanjutkan dengan mobil taksi ke daerah Moskow untuk menjalankan bisnis perluasan jaringan sosial eksklusif untuk para wisatawan dengan mengembangkan jaringan GPS navigasi sistem agar terhubung ke seluruh kota, memudahkan pelancong untuk mendapatkan lokasi tempat yang ingin mereka kunjungi. Makes the dream work. That's ridiculous. Setibanya di lokasi pertemuan, ternyata seorang rekan dari kantor perusahaan pengembang jaringan GPS navigasi miliknya, kita sebut saja Skyler, sedang mempresentasikan hasil kerja dari Ben yang dia dapati dari Ben setelah Ben mengirimkan lewat email. Yang dikira Ben dia sendiri yang akan datang mempresentasi, tetapi Skyler berkhianat dengan mendahuluinya untuk presentasi. Oh, Skyler, why are you doing this? Business. It's criminal. It's amazing. Amazing, but are we lost? Pada malam hari, di lokasi berbeda, terlihat 2 orang pelancong wanita yang berlibur ke Moskow sembari menikmati keindahan kota, kita sebut saja Annie dan Natalie. Mereka berkunjung ke salah satu pub ternama dan paling terkenal di kota tersebut, bernama Zvezda. Di lokasi tersebut terlihat pula Ben dan Shane terlihat galau karena pengkhianatan teman sekerja yaitu Skyler di scene sebelumnya. Mereka mencoba membahas tentang tuntutan yang akan mereka layangkan kepada Skyler. Tetapi Ben menolak untuk memperpanjang masalah dengan Skyler. Malahan menurutnya ini malam yang tepat untuk menikmati keindahan kota Moskow. Like, delusionally optimistic all the time. Son, pizza kiosk. Full on kiosk. Tiba-tiba terlihat wanita cantik yang mendapat perhatian dari Shane, yang ingin memilikinya, tetapi sayang itu sudah milik dari Skyler. Seriously? Mereka pun langsung mendapatkan respon Skyler dan langsung mengunjungi mereka untuk menghina dengan kata-kata kotor. Nice shirt. Oh, thanks. Your mom left it in my room. Dude, American. Selanjutnya terlihat Annie dan Natalie yang mendapat perhatian dari Ben, yang menurut Ben, mereka pelancong dari Amerika. Salah satu pengguna jejaring sosial milik Ben, yang kelihatannya mereka tersesat dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lokal. Yang langsung didatangi oleh Shane dan Ben dan memperkenalkan diri, tapi ternyata Annie dan Natalie mengenali mereka dari jejaring sosial milik mereka. TheGlobeTrot.com. Now, officially retired. What happened? I'm Ben. Bullshit, wingman. And this is Natalie? Di tengah perbincangan, tiba-tiba 1, 2, 3. lampu seluruh kota padam. Terlihat aurora yang nampak indah menyelimuti langit malam, dilanjutkan dengan bintang-bintang jatuh yang langsung berubah bentuk, turun menghidupkan sirene milik polisi. Ketika seorang polisi memeriksa, tiba-tiba lagi polisi tersebut menghilang, membuat semua orang berlari meninggalkan tempat tersebut. Terjadi kepanikan yang ternyata makhluk tersebut memiliki sumber daya listrik, bisa menghancurkan semua apapun yang dilewatinya. Tetapi tidak bisa kontak dengan air. Ben, Shane, Annie, Natalie, serta Skyler mampu bersembunyi sembari mendengar teriakan korban-korban yang dihabisi makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka nampaknya takut, lapar, dan bau karena beberapa hari belum mandi. Termasuk di samping mereka, bau yang menyengat yaitu mayat yang sempat ditolong Shane tadi. Bon appetit. Mereka ingin sekali keluar untuk memeriksa keadaan, yang ternyata di luar semua menghilang dan kosong. Hey,
We should go to the Swedish. Mereka pun segera mengumpulkan beberapa persediaan makanan dan alat seadanya untuk mencari pertolongan yang oleh Skyler, kedutaan besarlah adalah tempat yang aman saat itu. Gone, like, gone? Dengan persediaan yang seadanya, mereka pun menuju lokasi dengan hanya mengandalkan map Dora the Explorer. There has to be more people out. Terlihat kota yang kosong tanpa satu orang pun ataupun polisi yang berjaga. Let's go. Di perjalanan mereka sempat bertemu seorang nenek yang mana dengan paniknya nenek tersebut sedang membuat tembok perlindungan yang belum terlihat siapa yang sedang memangsa manusia. Mereka pun segera menuju ke lokasi jalan arahan si nenek tadi yang ternyata harus melewati jembatan yang sudah putus. We're all gonna die. Oh my god. Realize? No, I think. Nampaknya mereka putus asa tetapi harus kembali mencari jalan di mana mereka harus mencari map yang tepat yang hanya ada di mobil polisi. The map. You guys wait over there. Let's go. Dan mereka pun menemukannya. Yang oleh penghormatan seekor anjing, mereka mengetahui keberadaan makhluk itu, tetapi tidak bisa melihatnya. Ternyata makhluk itu sedang mengincar mereka. Setelah bahaya yang mengintai pergi, mereka langsung melanjutkan perjalanan dan bertemu kembali dengan Skyler, Annie, dan Natalie yang berada di daerah pertokoan. You wait. Yeah, I mean, that's the plan, right? Stick together? Dan dalam perjalanan, sempat melihat pesawat jatuh, yang oleh pesawat tersebut menunjukkan bahwa seluruh kehidupan sudah musnah, termasuk kedubes yang sudah tidak ada. Tetapi mereka masih berharap untuk ke sana, untuk mencari perlindungan. Fast, we get the embassy. Fast, we get home. You think there's home? It doesn't even matter anymore, don't you understand? The rest of the night. We should go outside when it's dark. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat mereka sedang memikirkan cara untuk menuju ke lokasi yang nampaknya tidak ada harapan lagi. Tetapi untuk sesaat, Shane mencoba untuk mencuri pakaian untuk mereka kenakan. Dikarenakan malam itu malam yang dingin, Natalie pun mengikutinya. Sementara memilih pakaian, tiba-tiba makhluk tersebut muncul dan mulai meneror. Shane yang terpojok harus berpura-pura menjadi patung di balik kaca. Sedangkan Natalie mencoba sembunyi. Dan ternyata Shane sudah memahami kelemahan makhluk tersebut, yaitu kaca. Mereka pun mencoba sembunyi di balik kaca, yang meskipun panik dan takut, tetapi tidak terlihat. Shane dan Natalie langsung menceritakan kelemahan makhluk tersebut, dan mereka langsung bergegas menuju ke kedubes. Yang terlihat gedung tersebut mengalami rusak, tetapi meninggalkan beberapa selongsong peluru menandakan terjadinya perlawanan. Tiba-tiba langit-langit jatuh mengagetkan mereka yang membuat Skyler menembak sembarangan. Skyler pun ditinggal, sedang mereka mencoba memeriksa gedung. Somewhere where we can see what's going on. What direction's safe? Yang mendapati peta termasuk informasi penyerangan dari makhluk alien yang ternyata kejadiannya di seluruh dunia. Mereka pun mendapati satu alat komunikasi menggunakan baterai, menggunakan bahasa Rusia yang mereka sendiri belum memahami isi suara tersebut. You said those things say electricity, so turn it off. Bulbs are on. Tiba-tiba di luar terdengar suara tembakan yang ternyata itu Skyler yang mencoba pergi meninggalkan mereka. Shane dan Ben mencoba mengejarnya, tetapi dari atas Natalie melihat lampu yang menyala menandakan kedatangan makhluk tersebut. Dan ketika berhadapan, Skyler dihabisi. Mereka pun langsung berlari dan melihat lampu di atas gedung yang tinggi menandakan masih ada yang selamat. The sun's about to come up. No way. Karena fajar akan tiba, terjadi perdebatan antara Shane dan Ben yang karena ini kesempatan terakhir mereka, mereka pun memaksakan diri menuju ke sana. Listen to me. That person is surviving. Right in the middle of all this. Almost there, right? Yeah.
Setibanya di sana, mereka dikagetkan oleh seorang wanita asal Rusia yang bernama Vika yang menodongkan pistol, tetapi selanjutnya mengantar mereka ke dalam ruangan yang masih memiliki cahaya, dimiliki oleh ilmuwan gila yang mengenal karakter makhluk tersebut dan sedang membuat senjata microwave untuk menghabisi makhluk alien tersebut. Yang ternyata, ilmuwan tersebut sudah mempelajari kelemahannya, serta dapat membuat perlindungan dari sangkar besi yang cahayanya hanya menggunakan cairan nuklir. I turned on the light to attract survivors. Mr. Sergey? I think he's an electrician. Mr. Sergey thinks they're made up of wave energy. He says they microwaved Moscow. Burned everything up. The K-152. Setelah mendengarkan alat informasi yang mereka temukan sebelumnya, yang ternyata berisi penjemputan bagi yang selamat melalui kapal selam yang berada di sungai terbesar di Moskow dan akan segera meninggalkan tempat tersebut, membuat semua orang di dalam ruangan bahagia, tetapi harus melewati kota yang memiliki bahaya dari makhluk yang menguasai kota tersebut. You think we can cross the city? Pada malam hari sebelum berangkat, Vika mencoba mengajak Natalie dan Annie untuk mencari makanan, sedangkan Ben dan Chen sedang memperhatikan serta mempelajari senjata buatan Profesor Sergei. And fires incredible microwave there. Ternyata, makhluk alien sedang ronda malam juga untuk mencari manusia yang tersisa. Pada saat Vika, Natalie, dan Annie mengambil makanan, mereka melihat makhluk tersebut sedang menuju ke tempat mereka, dan mereka pun segera berlari. You won't make it. I know where we can hide. Come on. Tetapi karena Vika tahu jalan sembunyi, yang membuat Annie ragu, dan Annie harus menuju ke sangkar. Tiba-tiba, makhluk bisa masuk, dan Sergei langsung mencoba menembak senjata barunya, yang membuat perisai dari makhluk tersebut terlepas, sehingga membuatnya lemah. Tetapi sangat disayangkan, Annie yang hendak melarikan diri dapat ditangkap dan dihabisi makhluk tersebut. Mereka pun berlari hingga bertemu dengan beberapa pelindung bumi yang dengan senjata seadanya, namun mampu melukai makhluk tersebut sehingga membuatnya lari, meninggalkan mereka. Thank you. What is this? But we can only wound them. Yeah, but their armor cracks. Selanjutnya mereka menuju ke peradaban yang tersisa. Di tempat tersebut, mereka dipimpin oleh Boris. You can stay here as long as you need. Mereka ditawarkan untuk tinggal di tempat tersebut, tetapi Ben dan Chen bersikeras hanya akan pergi menuju ke kapal selam yang sudah disediakan oleh Angkatan Laut Rusia untuk pergi bergabung dengan Angkatan Laut Amerika untuk melakukan perlawanan terhadap alien yang menyerang bumi. Here, overrun. Dan Boris bersama rekan-rekannya siap untuk mengantar mereka mengikuti jalur bekas rel kereta. Di perjalanan mereka sempat melihat tempat itu mencurigakan dan Sasha langsung melempar bola lampu untuk memeriksa yang ternyata terlihat makhluk tersebut sedang mengincar mereka. Vika yang panik hampir kena cengkraman makhluk tersebut. Tetapi dengan cepatnya Ben langsung menolong. Dan naas bagi Ben yang menjadi santapan makhluk tersebut. Membuat mereka sedih, tetapi harus tetap melanjutkan perjalanan. Hingga menuju sungai dan langsung naik ke kapal, tanpa menghidupkan mesin kapal, dikarenakan akan mengundang alien untuk menyerang mereka. Dengan membiarkan kapal berlayar hanya mengikuti arus sungai, mereka saling menguatkan hingga tiba di mana kapal itu berhenti sendiri karena terhalang sesuatu yang ternyata juga makhluk alien sedang mengambil sumber daya bumi berupa besi dan mineral lainnya sebagai kekuatan sekaligus untuk memusnahkan bumi. Metals that conduct electricity. It must be food. Yang menurut Shen, mereka harus segera bergegas menuju kapal selam dan tiba-tiba mereka terpental jatuh ke dalam sungai yang membuat mereka terpisah, meninggalkan Natalie yang hilang entah kemana. Setibanya di kapal selam, mereka berencana mencari Natalie, tetapi pemilik armada kapal selam melarang, sehingga terjadi pembahasan yang panas. Tetapi tiba-tiba Natalie mengirim signal pistol suar yang menunjukkan lokasinya. Dengan kesempatan satu kali untuk terakhir kalinya, anggota armada membantu Shen membetulkan senjata pemusnah microwave-nya dengan menambahkan baterai, dan mereka pun bersiap untuk menyelamatkan Natalie.
Di perjalanan, mereka sempat kedatangan satu alien, tetapi dengan senjata yang rada macet tetapi bisa berfungsi. Dia mampu menembak mengenai alien tersebut yang melemahkannya sehingga memberi kesempatan Boris dan rekan-rekannya menghancurkan makhluk tersebut. Tiba-tiba mereka mengatur strategi dengan mengaliri air untuk menjebak makhluk tersebut, memberi kesempatan Shen menyelamatkan Natalie. Di bus listrik nomor 19. Di tempat Boris, Vika datang membantu dengan melempar bom Molotov untuk melemahkan perisai makhluk tersebut. Dengan cepatnya, Boris dan rekan-rekan menghancurkan makhluk tersebut. Kembali ke Shen yang bisa menemukan Natalie, tiba-tiba makhluk sudah berada di dalam mobil dan langsung menjalankan mobil, membuat Natalie dan Shen kewalahan menghadapi makhluk kasat mata yang menarik Natalie, tetapi dengan teknik menunduk, Shen mampu menembaknya, melemahkan perisainya. Dan ketika alien mulai mendekatinya, dia yang teringat isi dalam tasnya pernah dia masukkan bekas kulit tubuh alien tersebut, dan karena di situ tidak ada senjata, mau tidak mau bekas kulit tersebutlah yang dia lempar sebagai senjata. Dan boom! Meledak, menghentikan bus listrik. Dan musuh pun kalah sesaat. Mereka pun bertemu dan menuju ke kapal selam, meninggalkan Boris untuk membiarkan mereka melakukan perlawanan. Shen, Natalie, dan Vika berada di kapal selam untuk melakukan perjalanan menuju ke markas gabungan militer. Dan film pun tamat. Ending yang membahagiakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng serta subscribe untuk review film selanjutnya. Dan tak lupa untuk Pakatuan Pakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.